Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Isnaleonindita dari Program Studi S1 Gizi, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan melakukan video konseling kepada pasien kanker kolon. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk, Bu. Kenalkan, nama saya Nabila Isnaleonindita. Saya ahli gizi yang bertugas di rumah sakit ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Fairus. Oh, ada yang bisa saya bantu, Ibu Fairus? Jadi gini Mbak, 4 minggu yang lalu itu saya ada operasi pemotongan usus. Jadi potong itu sepanjang 25 cm karena saya itu ada kanker kolon. Sebelumnya sudah pernah dilakukan kemoterapi? Sudah 2 kali kalau salah. Kalau boleh tahu, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan kemoterapi? Rasanya tuh lemas, mual, sama nafsu makannya jadi berkurang. Gitu ya, Bu. Nah, di sini kita akan melakukan konseling gizi. Untuk sesi konseling dari saya ini memakan waktu kurang lebih 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia, Bu. Nah, sebelum melakukan konseling gizi, saya akan melakukan pengukuran antropometri. Saya akan mengukur tinggi badan dan juga berat badan Ibu. Kita ukur tinggi badan dulu ya, Bu. Iya. Katanya dilepas, Bu. Iya, bisa dilepas dulu. Tangannya bisa nempel ya. Pandangan terus ke depan. Selanjutnya bisa ditimbang berat badannya. Pandangannya lurus ke depan. Ya. Berdasarkan pengukuran antropometri tadi, IMT Ibu itu masih di bawah normal, Bu. Lalu Ibu tadi ada keluhan lemas, mual, dan juga muntah ya, Bu? Iya benar, Bu. Nah, sebelum melakukan konseling, saya akan melakukan food recall 24 jam, yaitu makanan yang Ibu makan selama 24 jam terakhir, yaitu jam 9 kemarin sampai jam 9 pagi hari ini. Jadi kita mulai dari jam 9 kemarin. Ibu makan apa saja ya, Bu? Kemarin itu saya cuma makan bubur sumsum. Buburnya itu seberapa ya, Bu? Kurang lebih 5 sendok makan, Bu. Soalnya ada mual juga gitu. Oh, 5 sendok makan saja ya, Bu. Nah, lalu ada makan apa lagi ya, Bu? Di situ sepertinya sekitar jam 12 itu saya makan pisang, Bu. Pisangnya pisang jenis apa? Pisang raja, Bu. Yang pisang kecil raja. itu. Yang segini enggak? Ukurannya? Iya, kira-kira segitu. Oh iya. Sama apa lagi? Sepertinya sih saya minum jus alpukat, Bu. Oh, jus alpukat. Jus alpukatnya seberapa ya, Bu? 11, Bu, kayaknya. 11 belimbing, Oh, ya. 11 belimbing yang seperti ini ya, Bu? Iya, sekitar segitu, Bu. Oh iya. Terus makan apa lagi ya, Bu? Habis itu kayaknya saya makan bubur sumsum, Bu. Soalnya yang bisa dimakan cuma itu, Bu. Seberapa banyak, Bu, bubur sumsumnya? Kalau yang sore itu kayaknya 1 mangkok, Bu. 1 mangkok ya, Bu. Kalau boleh tahu, mangkoknya itu yang seperti apa ya, Bu? Yang seberapa? Yang segini apa? Ya sepertinya sih segitu, Bu. Saya. Terus Ibu ada makan apa lagi, Bu, untuk malamnya? Kalau nggak salah saya makan roti, Bu, yang ada isi pisang gitu, Bu. Seberapa, Bu, kalau boleh tahu? Kira-kira satu telapak tangan saya ini. Oh iya. Terus makan apa lagi, Bu, setelah itu? Kayaknya kemarin cuma makan itu aja, Bu. Habis itu saya tidur.
Oh. Nah, untuk tadi pagi ini Ibu sarapan apa ya, Bu? Tadi sih saya makan bubur sumsum sama minum teh, Bu. Nah, untuk bubur sumsumnya seberapa ya, Bu? 5 sampai 6 sendok makan. Oh. Lalu untuk tehnya seberapa? 1 gelas bling-bling. Oh, 1 gelas minum. Terus Ibu ada makan apa lagi? Sedih, Bu. Oh, ya. Ya baik, sebentar ya Bu, saya hitungkan asupan Ibu selama sehari. Iya, Bu. Terima kasih ya Bu sudah menunggu. Ini berdasarkan yang sudah saya hitung, kalori Ibu ini sebesar 520 kalori, lalu proteinnya itu 25 gram, lemaknya 8 gram, dan juga karbohidratnya ini sebesar 207 gram. Nah, setelah saya lihat ini, asupan Ibu itu masih sangat kurang, Bu. Jadi mungkin bisa ditambah asupan karbohidrat dan juga proteinnya ya, Bu. Iya, Mbak. Tadi Ibu kan sudah menyampaikan keluhan setelah melakukan kemoterapi, yaitu lemas, muntah, dan juga kurang nafsu makan ya, Bu. Benar, Bu. Nah, sebenarnya itu tuh hal yang wajar terjadi pada pasien setelah melakukan pasca operasi dan setelah melakukan kemoterapi. Namun untuk kanker kolonnya ini kita bisa melakukan diet tinggi energi dan juga tinggi protein. Nah, ini bisa dilihat untuk leafletnya ya, Bu. Nah, jadi untuk kanker kolon ini kita menggunakan diet TKTP. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan energi dan juga protein. Jadi biar Ibu itu nggak ngerasa lemas. Nanti juga ada bahan makanan yang mengandung tinggi kalori dan juga tinggi protein ya, Bu. Terus gunanya itu juga bisa untuk menambah berat badan. Tadi kan IMT itu masih di bawah normal ya, Bu. Jadi bisa menggunakan diet tinggi kalori, tinggi protein ini. Nah, terus di sini itu juga ada contoh makanan sumber karbohidrat. Itu ada nasi, kentang, mie, roti. Lalu untuk sumber proteinnya itu untuk protein hewani itu ada ikan dan juga ayam dan daging. Lalu untuk protein nabatinya itu ada tempe, kacang kedelai, lalu ada kangkung juga ya, Bu. Terus di sini ada sayuran, Bu. Sayuran seperti biasa ya, ada bayam, kangkung, terus sawi. Lalu untuk sayuran yang mengandung gas seperti kol dan juga brokoli itu baiknya dikurangin ya, Bu. Lalu untuk buah-buahan, nah buah-buahan itu diusahakan harus yang segar ya, Bu. Jangan yang buah-buahan kaleng. Kalau bisa dikurangin dulu gitu ya, Bu. Nah, terus untuk minumannya itu kalau bisa minum air putih saja ya, Bu. Lalu untuk penggunaan bumbu-bumbu, nah ini untuk penggunaan penyedap rasa itu juga baiknya dikurangin, dan juga penggunaan garamnya itu bisa dikurangin gitu ya, Bu. Nah, Ibu tadi kan bilang Ibu nggak terlalu suka sayur ya, Bu. Nah, itu bisa diganti dengan jus wortel dengan dikasih tambahan sedikit gula. Kalau gitu boleh ya, Bu? Iya, Bu, boleh. Kalau misal nggak suka sayur itu bisa dibuat jus seperti itu. Oh iya, Bu. Nah, terus ini ada buah-buahan ya, Bu. Contoh buah-buahan seperti pepaya, pisang, jeruk. Nah, jadi biasakan setelah makan itu makan buah-buahan ya, Bu, untuk memenuhi kebutuhan seratnya. Oh iya. Terus kalau bisa untuk makan itu jangan konsumsi yang gorengan-gorengan. Jadi diusahakan untuk pengolahan makanannya itu dikukus atau direbus saja ya, Bu. Oh iya, Mbak. Terus, Bu, kalau untuk makanan yang kaleng kayak sardin gitu boleh nggak, Ibu? Bukan nggak boleh, Mbak, tapi lebih baik dihindari gitu, dikurangin gitu lah. Karena kan dia ada bahan pengawetnya ya, Bu. Oh iya. Nah, terus ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang belum paham? Kayaknya sih belum ada, Bu. Oh ya, baik. Kira-kira mau datang konsultasi lagi kapan, Ibu? Ibu ada jadwalnya bisa lagi kapan ya? Sebentar ya, Bu, saya lihat dulu. Kalau minggu depan gimana ya, Bu? Apakah Ibu bisa? Sepertinya sih saya kosong, Bu, jadi bisa.
Oh iya, baik. Berarti kita bertemu lagi minggu depan ya, Bu? Amin. Nah, ya. Ini untuk leafletnya mungkin bisa dibawa untuk jadi pedomannya Oh iya, untuk terima di kasih rumah. Bu. Iya. Saya permisi ya Bu. Oh iya, mari.